Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cancing Abang Noni Nyak Babe. Jumpa lagi nih Ame Betawi Channel ya. Sekarang nih edisi khusus ya. Sekarang nih Ane sama tim lagi nemuin anak muda, asli anak Kemayoran, rocker juga, bisnismen juga. Nah sekarang nih lagi ada di kebunnya nih, ada di tempat beliau nyari inspirasi buat mengarang lagu atau ya menciptakan segala satu ide-ide kreatifnya. Mau tahu? Ini dia nih beliau orangnya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, denger nih kata teman-teman di Kemayoran, Bang Alang nih kalau cari inspirasi katanya di sini nih Bang tempatnya nih. Iya. Alasannya kenapa nih Bang? Apa tempatnya nyaman, enak gitu Bang? Satu, memang tempat nyaman ya, kita lihat ada sawah, belah sono ada kebun, sono ada sapi gitu. Jadi hal-hal yang kita lepas dari keseharian kita ya sebagai anak Kemayoran, atau sendiri kan Iya. padat, bising, banyak lah. Kalau ini di sini bedanya, gue nanam cabe tuh, tumbuh cabe. Iya. Sono cabe-cabean yang numbuh. Ada cabe-cabe iya. Jadi di sini memang inspiratif, terus juga alamnya juga masih bagus. Biasanya ide-ide subur gitu. Kalau di sana kan bentar-bentar, woi bang. Iya. Kalau di sini enak, santai. Santai. Iya Bang, ada yang bilang juga nih ngebisikin nih di ntar nih di situasi kan lagi begini negara nih. Nah ada yang bisikin katanya Bang Alang nyiptain lagu nih, lagu yang belum orang denger, yang isinya tentang ya apa yang kejadian di negara kita itu Bang. Oh, Bisa nggak Bang kita dengerin refnya atau gimana? Ya bocorannya deh Bang gitu Bang. ya ntar lah, tenang aja. Ntar aja. Ini kebetulan lagu ini juga lagi kita sempurnain di sini untuk ntar malam atau besok kita mau recording. Jadi ya kita flashback dulu ya. Sang Alang adalah dikenal lagunya berjudul Sendiri. Sendiri ya. Kan masih tentang cinta-cinta. Ya memang hidup tuh nggak luput dari cinta. Tapi ada kalanya kita menyanyikan sesuatu tentang masyarakat, tentang bangsa. Udah saatnya kita berpikir ke sana. Tentang agama, Iya. tentang keberpihakan. Ya. Hari ini, nggak hari ini aja sih, waktu 2014 juga saya bikin lagu tentang Indonesia Satu. Indonesia satu ya Nah, benar ya. kenapa? Bahwa situasi yang seperti hari ini nih saya udah ngebayangin sebenarnya dari 2009 dulu. Dari 98 98. saat kerusuhan. Kok nih bangsa semakin semakin kehilangan arah. Iya. Ya kan? Nah, 2014 fenomenanya lebih jelas lagi. Saya bikin lagu Indonesia Satu judulnya. Sampai-sampai ada salah satu TV swasta undang saya tuh di Iya. acara prime time-nya. Hampir 1 jam lah waktu itu. Khusus bicara lagu itu, Indonesia Satu. Kenapa Anda bikin? Karena kepedulian saya terhadap bangsa. Ya. Saya nggak mau bangsa ini terpecah. Ente boleh dukung presiden A, presiden B, ya kan? Itu adalah pesta demokrasi. Iya. Tapi setelah itu, marilah bersatu membangun lagi bangsa. Itu lagu itu yang saya nyanyiin, ya kan? Orang kan cebong lah, kampret lah, apa. Iya. Kita nggak mau. Kita peloporin deh anak-anak Betawi, anak-anak Kemayoran, kita satu. Satu dukan juga boleh. Nah, jadi hari ini fenomenanya memang yang keren, yang lagi ngetren, yang cukup meresahkan sebagian kecil adalah tagar 2019 ganti presiden. Ganti presiden, ya iya. kan? Lagi viral tuh Bang. Lagi viral. Padahal itu adalah sah, konstitusional, Iya. ya, halal, legal. Legal. Jadi kita nggak usah alergi bahwa ini kan kita hidup dalam demokrasi, Iya. ya kan? Saya jujur, saya bukan orang politik, saya tidak suka politik. Tapi saya sebagai seniman, saya mengamati politik. Ya. Artinya apa? Sedikit banyaknya saya punya pengikut, ya. Saya harus mengedukasi bahwa demokrasi ya seperti ini. Tidak ada kekuasaan abadi, tidak ada. Selama Anda masih berpihak kepada rakyat, Anda akan dicintai kok. Iya. Cinta kepada rakyat tuh nggak bisa dibuat-buat, Bang Dapi. Nggak bisa kita pura-pura
membagi sesuatu, Pencitraan gitu. ya mungkin yang ngetren nanti pencitraan. Artinya gini, dalam agama kita ini kan berbuat sesuatu harus ikhlas, Iya. ya kan? Lo boleh ngasih apapun, bagus, sedekah nilainya. Tapi jangan pas momentum gitu loh. Oh iya. Nah, kemarin-kemarin mana aja gitu. Kemarin aja gitu. Nah, artinya gini, saya akan pilih siapapun. Mau Jokowi lagi kayak, sejauh dia berpihak kepada rakyat, kepentingan rakyat dan kepada umat. Iya. Ya. Kalau enggak buat apa? Siapapun, mau Prabowo kayak kalau nggak berpihak kepada umat, Iya. ya, nggak berpihak kepada rakyat, silakan. Gue mau nyanyi kali ini, judulnya ya sama, ngikutin tagar yang lagi tren 2019 ganti presiden. Nggak usah takut. Presiden emang setiap 5 tahun sekali ganti, Ganti, ya kan? Udah waktunya. Waktunya. Iya. Perihal dia kepilih lagi, Mm-mm. ya itu kan takdir. Takdir Tapi 2019 ganti presiden itu pasti, pasti. ya kan? Ajangnya apa? Pemilu. Pemilu. Gitu loh. Jadi nggak usah alergi sampai pembuat sablon didatengin polisi lah, apa tuh nggak boleh. Nggak boleh. Tidak demokratis itu. Hmm. Gitu. Oke bang. Kalau aneh boleh kasih kesimpulan, berarti ini negara agak sakit atau lagi sakit atau gimana nih bang? Negaranya baik-baik aja. Negara baik-baik aja. Otak pengelola negaranya yang lagi pada sakit. Oh. Lo ngelihat kaos matanya sakit, hatinya sakit. Iya. Yang sakit siapa? Ah. Negara baik-baik, lo lihat no. Sawe gue no, ijo royo-royo, kebun gue ijo royo. Alhamdulillah, Allah masih kasih karunia, ikan gue masih pada hidup, pada gemuk-gemuk, Iya. sampi segala. Mm-mm. Artinya negara nggak sakit bang, tapi Enggak sakit. jadi orang-orangnya pada desensi. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan sakit kita. Iya. Yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Ya kan? Negara kita nggak sakit, bangsa kita juga baik-baik aja. Ya, banyak kok ketika mereka didonder dengan serangan. Ini saya bicara sisi saya sebagai ini ya, pertanian ya. Ketika kemarin kita mau panen, Hmm. beras impor datang. Oh yang waktu kemarin tuh. Kemarin. Beras, iya. Tapi kita santai aja kok. Hmm. Ya kan? Alhamdulillah beras kita ecer habis juga. Nggak Padahal ngaruh deh, nggak ngaruh ya. nggak ngaruh, Hmm. ya kan? Tapi apa? Pemerintah sudah melakukan langkah yang keliru, tidak berpihak kepada rakyat. Ini Iya. contohnya yang tadi saya bilang, siapapun yang berpihak kepada rakyat ya kita bela. Siapapun itu, Hmm. mau Jokowi kayak mau Prabowo, berpihak pada rakyat kita bela. Siap. Gitu. Apalagi dia dipilih oleh rakyat. Bang, gini bang, yang terakhir nih bang, ada tips gak nih bang buat anak-anak muda Betawi, wabil khusus anak Betawi Kemayoran nih. Nah kan, karena abang kan anak Kemayoran nih, anak Kemayoran yang udah sukses, udah wah pokoknya mantep dah gitu. Nah kita juga pengen nih seperti abang nih, bagaimana di sini bang caranya. Nah kira-kira apa nih bang tipsnya bang? Tips sukses. Terus terang, aneh dari kecil sampai dewasa di tanah Kemayoran, ya banyak sekali yang kita ambil hikmah. Kita tahulah tanah kita Kemayoran segala macam etnis, segala macam tindak tanduk perilaku. Lo mau cari orang soleh di Kemayoran banyak, lo mau cari orang begajulan banyak, lo mau cari orang yang tengah-tengah juga banyak. Nah tapi gini, kembali kepada diri sendiri. Jadikan situasi-situasi kita hidup di tanah Betawi, pada umumnya tanah Kemayoran, pada khususnya, jadikan ibroh, jadikan nasihat. Kita bisa milih kok, si A begini, harusnya dia begini, tanam menjadi kesimpulan. Si B begini, wah ada orang hebat soleh, ya kita contoh. Banyak kok tokoh-tokoh Kemayoran yang soleh, sukses. Tinggal satu, deketin diri sama Allah. Itu kunci pertama. Kedua, tentuin cita-cita deh, ente mau jadi apa. Setelah itu pikir strateginya bagaimana, gitu. Jadi Mimpi dulu gitu bang. mimpi dulu. Nah, Pertama ya dekat sama Allah. Kedua kita memilih kita apa nih. Itu tadi mimpi, ente bilang mimpi. Kemudian bagaimana proses meraih mimpi? Ada prosesnya. Kalau ente cuma tidur di balai bengong, siang bolong baru bangun, oh nggak ada tuh. nggak ada yang instan bang ya. Ada yang instan. Anak Betawi harus bangun pagi, Bangun sholat pagi. subuh, dia mikirin hari ini mau ngapain. Iya. Jadi setelah mimpi kita dapat, pikirin strateginya. Tanya sama teman-teman yang udah sukses.
untuk berbagi ilmunya. Istilah sekarang sharing kali namanya. Sharing. Iya. Nah, itu paling kiat dari aneh. Gitu. Oke, Bang. Ya, itu tadi obrolan eksklusif ame Sangalang, rocker asal Kemayoran yang kebetulan juga ya bukannya kebetulan sih, bukan kebetulan akrab sama teman-teman di Betawi Kemayoran gitu. Sekarang kita dengerin bocoran lagunya dari Sangalang. Lagu ini mengisahkan tentang hit situasi di negara kita dengan hashtag 2019 ganti presiden. Check it out. Jadi gue nyanyi nih. Nah aja dong. Yeah. Jalan dulu. Oh gitu. Jalan. Ya. Isi Pak gitu.